podcast review edisi GP Baku. Kita akan reveal nih siapakah Minka dan ya Minka ini dia. Yeah, shut up! Get you my number. Halo Sobat Sembalap dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan podcast Sembalap. Yang minggu lalu kita absen dulu karena kesibukan kami berdua, aku Cak Nu dan Aku Mas Gor. yang tentunya kita kemarin menyambut balapan endurance 24 jam. Nah sedangkan Robin French dan anak kebangsaan kita, kebanggaan kebangsaan kita, Sean Gelael endurance selama 24 jam, kami berdua endurance untuk mengerjakan proyek video 2 minggu berturut-turut tanpa henti. Kurang lebih begitu. Yes. Kenapa terus kemarin kita absen review untuk balapan Epri di Jakarta ya. Sebenarnya kita pengen banget review Epri Jakarta kemarin, apalagi sudah sebulan ini kita mempunyai admin baru yaitu Minka. Dan pengennya sebenarnya kita reveal waktu review Jakarta Epri kemarin ya, tapi sayangnya terus karena kesibukan dan lain hal tertunda. Dan kali ini di podcast review edisi GP Baku kita akan reveal nih siapakah Minka dan ya Minka ini dia. Udah boleh ngomong nih. Tereng tereng. Halo Minka, atau bisa dipanggil Hai. siapa nih? Maaf ya untuk teman-temanku yang udah aku bohongin, aku bilang aku bukan admin. Ketawa jahat Sorry dulu ya. ya. Sorry teman-temanku yang aku bohongin, aku bukan admin Sembalap. Hai kalian semua, aku Alia. Apa lagi ya? Apa ya yang harus diketahui? Ini deh, kenapa sih kita tawarin untuk join jadi admin Sembalap terus mau gitu? Bahkan ditembak bapak-bapak. Lo jujur sekali ya. Jujur sekali. Sangat jujur. Enggak sih, lebih tepatnya kayak kok lihat kontennya cukup beda gitu sama yang lain gitu. Asik. Kayak menarik gitu. Walaupun sebetulnya aku untuk F1 sendiri dibilang kosong sih enggak ya, cuma lebih ke kayak belum minatnya bukan di situ gitu. Sebetulnya aku basic minatku di FE sebenarnya. Yeah. Tapi ya udah hitung-hitung inilah challenge baru lah, hitung-hitung. Ya. Dan nanti mungkin ke depannya podcast kita akan coba merambah review balapan FE ya, karena kita sudah punya pundit Formula E. Pundit FE. Yoi. Oh, masih kosong, saya masih kosong. Oke, jadi langsung aja nih, kita nggak usah lama-lama untuk episode ini, karena di minggu ini kita akan bertamu ke podcast Pitbox Talk-nya F1 Speed. Nah nanti analisis lengkapnya bisa dicek di sana ya. Kita akan review singkat aja hasil balapan Baku. Ya, boleh Mas Gor, hasil balapan Bakunya, reviewnya dulu singkatnya Mas Gor. Yang sabar ya Mas Gur. Iya, jadi sebuah weekend yang mimpi buruk ya buat tifosi kemarin karena dua-duanya DNF. Jadi minggu malam saya cuman berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Habis itu sudah selesai, tidak ada gunanya menonton balapan. Iya, langsung tutup sudah laptop ya. gone. Iya. Tutup laptop, kita cari bubur kacang hijau aja. Ya gimana ya, itu PR lah pokoknya buat Ferrari. Ayo dong, bisa nggak nih mulai tampak semakin meragukan nih kalau mau menantang gelar juara, mau juara driver ataupun juara konstruktor, karena 2 dari 3 race belakangan ini tiga-tiganya poinnya jelek. Kalau di Monaco kemarin tim strateginya kacau. Kalau di Spanyol dan di Baku kemarin engine reliability jadi isu yang besar banget, nggak cuma buat Scuderia Ferrari tapi juga buat tim-tim customer Ferrari gitu. Sementara kalau Red Bull seperti biasa ini udah kayaknya tradisinya Red Bull ya, yaitu kesempurnaan gitu. Anjas. Poin penuh buat Red Bull. Jadi
mau bahas banyak tapi juga ya udah kayak sorry banget nih Cak, udah sempurna soalnya itu kayak apalagi yang harus Iya, dikomentarin ya. Iya. Nggak ada, paling cuman ya mungkin Ceko sama Max ada kemungkinan berduel di balapan-balapan yang akan datang, tapi itu juga baru kemungkinan ya. Sementara Mercedes ya ada masalah porpoising yang bikin salah satu drivernya yang katanya greatest of all time itu sakit punggung. Russell juga seperti biasa ketika ada tim yang meletre, dia bisa memanfaatkan itu dan kemarin naik podium. Ya. Sama siapa lagi ya? Honorable mention buat Vettel karena bagus recovery-nya. Dan McLaren ya, jadi bagus buat McLaren. Walaupun agak-agak gimana ya, Alhamdulillah tapi McLaren ya. ya. Walaupun akhirnya, Aduh, Mas yang satu itu ya, perlu disebutkan nih namanya. ada perang dalam fandom itu. Aduh. Takut. Ya. Gimana? Mau lanjut ke Alia? Boleh Kak Komentarnya Alia buat balapan komentarnya. di Baku kemarin gimana nih? Bintang 1 tidak ramah untuk yang suka balapan seru. Mending kalian skip aja kemarin deh. Iya. Bintang Sorry satu to- banget sorry nih. to say, Iya. Baku Mania. Sorry to say untuk teman-teman yang Baku Mania, ini gak seru. Iya. Jujur. Padahal kita nonton dah, wah Baku nih, kayaknya bakal ada Iya. kejutan. Ternyata, well, tidak menarik. Iya. Tidak menarik. Kejutannya Walaupun- double DNF itu Ferrari udah. Kejutannya ya, saya gak nyebut ya, Iya, loh. iya. Saya gak nyebut ya, mohon maaf untuk tifosi semuanya. Tahu diri. Ya, sabar aja. Mm-mm. Walaupun sekali gak sabar, silahkan datang ke Maranello, terus bakar aja itu markas Ferrari. Iya. Atau kalau gak mau bakar markas Ferrari, suruh datengin Ustadz, taubat berjamaah gitu. Suruh Kalian taubatan mau, nasuha ya. taubatan nasuha berjamaah. Ini apa? Di Maranello dikasih kayak apa? Sesajen gitu untuk Iya. tolak bala. Saja. Iya. Itu aja Alia komentarnya nih buat GP Baku nih. Sama Baku sih paling ya Vettel walaupun dia spinnya agak kok spin gitu, tapi oke lah, recovery-nya oke. BTW ngomongin porpoising-nya Mercedes nih, aku agak red flag sih buatku. Kenapa ketika yang lain bisa nyelesain masalah si porpoising, tapi Mercedes ini struggle gitu? Apa sih? Terus kenapa mereka lebih milih untuk sorry itu saya dalam tanda kutip menyalahkan regulasi daripada evaluasi diri dulu nih, apakah Yes. masalahnya di kita atau mungkin regulasinya nggak cocok, bisa aja dibenerin kan? Iya. Ya tapi entahlah, cuma dengan kemarin dengan Hamilton sampai kayak gitu tuh, aduh, agak bahaya. Pertama umur Iya. dia umur bukan yang 25 nih, udah 35 ke atas. Iya. Itu Iya. bahaya juga Mas, itu bahaya juga, kasihan gitu. Yang kedua, kalau dibenerin terus itu amit-amit kejadiannya ini loh, bahaya loh, karena kan itu pas keluar dari mobil, wah, Bahkan sampai kita pun pakai tongkat ngeliatnya ya. pun kayak aduh, Iya. Iya. kok sampai kayak gitu. Iya. Ini apa Mercedes tidak berpikir untuk, kalau lihat sampai drivernya kayak gitu, cobalah berpikir masalahnya tuh di kita atau emang regulasinya gitu loh. Iya. Siapa tahu masalahnya ada di faktor lain gitu aja sih kalau menurutku. Ya, aku mau nambahin dikit soal race of review kemarin ya. Kalau aku ngerasa, kalau Mas Gor tadi merasa minggu malamnya terasa pendek, kalau aku merasa bahwa, dan Alia tadi merasa bintang 1 GP Baku ya. Kalau aku sendiri merasa bahwa kemarin tuh kemenangan yang gambar buat Red Bull, karena oke lah 1-2 oke, aku seneng karena Max juga juara 1 juga, makin jauh dari Leclerc, dan ya Perez masih mengikuti di belakangnya. Tapi kayak nggak ada perlawanan aja jadinya karena double DNF, dan apalagi sebenarnya Leclerc masih punya kesempatan dengan strategi pit stopnya di VSC waktu Sainz keluar ya. Itu kan mestinya dia masih bisa lah punya chance untuk ngambil P1 lagi. Apalagi Red Bull kemarin sempat katanya miskom nggak masukin Perez waktu VSC, terus kemudian mereka bertaruh untuk ya udah pakai strategi 1 kali pit stop. Sayangnya itu sih, kayak setelah itu hambar aja, balapan jam 6 tapi kerasanya udah kerasa jam 10, ngantuk serius. Dan kalau kita ngelihat nih hasil balapan cukup menarik ya, karena ada 4 tim yang bisa finish kedua pembalapnya di 10 besar, yaitu Red Bull, Mercedes,
kemudian ada McLaren dan Alpine. Sebenarnya harusnya AlphaTauri bisa ya. Kemarin Tsunoda performanya cukup sempurna, cukup epic. Sayangnya masalah DRS menghantui tim AlphaTauri. Nggak cuma Red Bull di Spanyol ya ternyata. Dan kemarin di mobilnya Max lagi sempet masalah juga waktu free practice. Keplek DRS-nya terus malah sekarang DRS-nya AlphaTauri Yuki Tsunoda malah mesti di duct tape gitu. Nah, ini kan udah ada nih 4 tim yang finish kedua pembalapnya di 10 besar, tapi kok nggak ada sama sekali tim Ferrari ya? Mas Gur, bisa dijawab? Ya mesinnya leduk semua Kak. Soalnya itu nggak tahu kemarin itu kenapa ya, tapi ini kita kalau lihat hasil balapan yang di bawah ini, luar biasa. Banyak sekali merah-merah di bawah. Merah-merah semua di bawah. Merah-merah semua di bawah. Iya. Why? Ya, sangat disayangkan dengan performa Ferrari yang bagus di awal musim, terus ternyata malah sekarang ada masalah mesin yang menurutku cukup lampu kuning nih untuk Ferrari ya, karena nggak cuma Scuderia Ferrari doang yang bermasalah, tapi Joe Guan Yu dan Kevin Magnussen harus menepi dari balapan ya, masalah PU atau masalah yang terkait dengan mesin ya. Itu gimana nih komentar singkatnya Mas Gor? Komentar singkatnya mereka perlu ngecek lagi karena 3 race ya, kalau nggak salah baru 3 race belakangan ini mereka menggunakan settingan engine yang lebih tinggi kan. Mereka perlu lihat lagi kayak bisa nggak mesinnya itu sustain ketika settingannya setinggi itu gitu. Kalau secara power dan speed kita lihat kemarin sebenarnya sudah bisa mengimbangi Red Bull atau mungkin bahkan sedikit lebih cepat ya. Karena di awal-awal kelihatan Max yang biasanya begitu mudah mendahului Leclerc kemarin agak sedikit berusaha gitu kan. Walaupun akhirnya tetap bisa juga. Jadi ya ketika powernya udah setinggi itu tapi ada masalah di reliability, ini perlu dicek lagi sih. Karena mesinnya Red Bull istilahnya udah paripurna lah, udah selesai. Patokannya ada di situ sekarang. Jadi kalau Ferrari nggak bisa sampai di level itu secara reliable, ya udah mungkin akan susah untuk sampai akhir musim atau bahkan amit-amit 2025 gitu, karena ada engine freeze di September gitu sih Cak. Menariknya ketika Verstappen terakhir kali DNF gara-gara masalah mesin di Melbourne, Red Bull masih sempat mengirim mesinnya ke Jepang ya, ke markas Honda langsung, dan setelah itu mesin Red Bull relatif aman. Masalahnya hanya di teknis yang lainnya, contohnya DRS gitu kan. Nah sayangnya habis ini kita langsung geser ke GP Kanada nih, jadi nggak ada kesempatan buat ngirim mesinnya ke Maranello dulu kan Mas ya, berarti kan? Iya, kirim ke Ahas aja Pak ya. Antrinya padat Mas Ahas Mas. Nah ngomong-ngomong masalah tim nih, boleh kita share Mas klasemen tim dulu kali ya. Klasemen konstruktor nih Red Bull menjauh dengan selisih sekarang 80 poin, sedangkan di tengah masih kayak cendol dawet gitu. Mungkin Alia ada komentar soal klasemen konstruktor? Mohon maaf, 279 ke 199 itu jauh. Jadi ya gimana ya lihat ini ya. Kalau misalkan Ferrari permasalahan yang nggak dibenerin sih, bisa nih Mercedes loncat ke posisi 2. Iya, setuju. Trumin. Ya, Trumin. Kalau untuk midfield masih ketat ya. Masih ketat. Untuk yang bawah-bawah ya, terima kasih untuk Sebastian Vettel, Aston Martin 15 poin. Iya, setuju. Mungkin untuk ya secara cuma itu sih, cuma lihat gapnya Mercedes ke McLaren memang lumayan jauh sih, emang lumayan. Cuma Red Bull ke Ferrari itu waduh. Apalagi kemarin dengan kondisi tapi dengan kondisi kondisi dua-duanya di NF itu kan kayak buang-buang, kayak dadah poin gitu, udah aja kayak buang percuma itu semua tuh. Itu kalau Red Bull kemarin ngepur di awal ya. Buang poinnya di awal gitu.
Hmm, Oke. Iya, ini Menariknya kalau di papan tengah tuh kita masih belum bisa menebak ya siapa yang nanti bakalan menjadi best of the rest ya. Karena hitungannya McLaren dan Alpine masih terpaut cukup dekat. Hanya berapa tuh? 18 poin. Alfa Romeo juga masih membutuhkan di belakangnya. Sedangkan AlphaTauri ya mulai perlahan berbenah diri ya. Kalau untuk 3 tim paling bawah kayak harapan di awal musim kepada Haas yang cukup tinggi ternyata agak runtuh ya beberapa race terakhir ini ya. ya thanks to Thanks to mesin Ferrari sih. Gimana Mas Gor? Komentarnya nih kira-kira gimana nih kok nge-battle sampai jadi jaraknya sekarang 80 poin dengan Red Bull? iya karena mereka buang-buang poin kayak yang tadi dibilang Alia lewat engine failure, habis itu kesalahan di Monaco juga, terus di Spanyol kan juga karena engine failure ya. Susah sih, mereka udah harapannya nih ya, kalau tadi sempat kepikiran tuh kan berarti semua udah melakukan porsi kesalahannya nih. Leclerc udah pernah melakukan kesalahan yang waktu dia ngejar di mana yang dia sempat nembok kemarin Imola. di Imola. Imola Emilia ya? Romagna, Emilia Romagna. Iya, Emilia Romagna agak sedikit nembok, itu kesalahannya dia satu. Terus Sainz juga udah sempat ngelakuin kesalahan beberapa kali malah dengan ke gravel terus. Terus tim udah melakukan kesalahan strategi juga. Iya. Engine juga udah failure gitu. Iya. Udah dong, kuotanya udah kepake semua, jadi please karena udah kepake semua, belajar ya kan, evaluasi sampai sisa akhir musim jangan ada masalah yang ngulang lagi gitu, karena semuanya udah melakukan porsinya gitu ya. Harapannya sih. Tapi ya berhubung Ferrari ya, jadi perlu banyak kesabaran dan ketabahan buat para tifosi. Kita lihat besok di Kanada seperti apa, Cak. Walaupun kayaknya Kanada besok tracknya lebih favor ke Red Bull nggak sih? Iya, emang nggak perlu langsung bisa menang dulu, malah rapi aja dulu, please. Oke. Rapi yang aja. penting finish point aja udah deh. Finish point Iya, dulu dua-duanya ya. finish point strong gitu. Iya. 3-4 nggak apa-apa deh, finish dulu ya. Yang penting finish. Nah ngomong-ngomong poin finish berdua kan kemarin Red Bull udah dapat 1-2 tuh. Boleh Mas di-share klasemen pembalap ya. Itu udah apa ya, sempurna lah paripurna performa kedua pembalap Red Bull ini, dan bisa kita bilang bahwa Red Bull musim ini jadi kayak the new Mercedes aja gitu. 1-2 tuh udah hampir paten untuk Verstappen atau Perez, tinggal tukeran-tukeran aja. Dan kalau kita ngelihat di klasemen pembalap 2022 ini kan kita ngelihat Leclerc udah mulai kegeser nih sama Perez. Kira-kira kita akan menyaksikan persaingan antara Verstappen dan Perez nggak sampai akhir musim? Instead of Verstappen sama Leclerc, mungkin dari Mas Gor dulu. Kemungkinannya kecil, tapi bukan berarti tidak ada ya. Karena kita lihat sendiri kemarin Ceko juga mulai mengeluh gitu, unfair tapi oke gitu. Itu masih ya unfair tapi oke, dia masih ngikutin. Terus kemarin juga ada perintah no fighting. Jadi tetap Red Bull merasa perlu ditegesin sih antara Verstappen dan Perez ya, supaya mereka nggak gontok-gontokan dan saling merugikan akhirnya. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau will to will masih bisa banget sih ke depannya, karena Horner juga bilang ya kita sih biarin mereka balapan ya sebenarnya gitu. Balapan bukan fighting. Iya, bukan kalau baku kemarin hantam di lah baku ya bukan baku hantam. Kalau kemarin mungkin agak sedikit ditegesin karena baku kan, sirkuitnya agak sedikit bahaya kalau sampai ada error. Tapi kalau di sirkuit-sirkuit kayak Silverstone gitu misalnya, ketika mereka ada kemungkinan will to will, kayaknya akan diizinkan sih, selama memang pace-nya Max atau pace-nya Perez lebih cepat daripada yang lainnya gitu ya. Asalkan will to will-nya di Silverstone nggak kayak tahun lalu kali ya, langsung PTSD nih saya. Waduh. Nico Lewis 2016 #2. Iya, jadi adu banteng nanti. Iya, adu banteng. Komentarnya nih dari Alia
tentang klasemen sembalap nih. Ya Ferrari tolong lah taubat deh itu aja sih. Ferrari tolong. Iya. Kalau kalian pengen juara nggak usah juara deh minimal kan. Kalau udah kondisinya kayak gini menurutku kalau misalkan pengen runner up lah seenggaknya evaluasi dulu semuanya deh pokoknya kalau menurutku. Iya. Menariknya dari sisi tim Ferrari itu Sainz tahun lalu tuh bisa konsisten poin ya dibandingkan Leclerc, sedangkan kalau untuk season ini tuh Sainz terlalu banyak bikin salah gitu kan. Terlalu banyak masuk gravel terus atau kemarin masalah engine failure atau emang ada masalah di mobilnya gitu kan. Tapi kayak ini juga warning sih karena di awal musim kita sempat bikin prediksi ya, sempat menilai driver line up di masing-masing tim dan kita menyatakan bahwa Red Bull dan Ferrari itu memiliki line up yang paling oke sejauh ini. Ya tapi sayangnya Sainz kayak underperform dan kalau kita ngelihat yang tim lagi di pucuk ya Verstappen sama Perez menjadi driver line up yang terbaik saat ini ya, paling solid. Tinggal gimana sih nanti semoga mereka tetap, aku sih berharap mereka tetap ada ini ya, action wheel to wheel, ada salip menyalip kayak fair aja gitu. Tapi jangan sampai tabrakan aja gitu. Soalnya kemarin aku ngerasa GP Baku tuh hambar karena ya nggak ada fighting itu tadi. Cuman kalau ngomentarin fighting aku bisa bilang bahwa itu sebenarnya bukan tim order ya. Karena ya ini Baku gitu. Daripada kejadian Baku 2018 terulang lagi kan, ya mending ya udahlah gitu, nggak usah, jangan fighting gitu. Toh juga pace-nya Verstappen jauh lebih kencang daripada Perez gitu kan. Gitu sih. Kalau review singkat dari balapan kemarin, kita nih langsung geser ke biggest winner, biggest loser-nya dulu kali ya. Biggest winner. Boleh nambahin nggak? Oh ya boleh. Oh boleh, silakan. Mungkin kenapa Red Bull sampai gak mau ngambil resiko untuk drivernya pada sampai ada order not fighting tuh karena Baku ini kan tracknya ini ya sempit ya, kayak tight gitulah. Dibanding kalau misalkan kita bandingkan karena sirkuit kan dibandingkan sama track-track model yang di sirkuit beneran macam Silverstone atau yang lainnya lah gitu kalau menurutku. Makanya sampai ada order kayak gitu tuh dari Bapak Christian Horner. Ya wajar sih menurutku sampai ada, karena kan dia takut pertama Baku tuh kalau salah dikit ya wabillahi taufiq wal hidayah, mobil aja sih. Iya benar. Langsung ditutup buku aja gitu ya. Iya, kayak kemarin saya cari bubur kacang hijau. Langsung gitu kan. udah geser. FV berapa ya yang di ini? FV3 ya yang di pending. Iya kan? 11 menit itu FV3 kan yang kan gara-gara F2-nya ya ada itu kan crash. ini ya ada yang crash kan saat itu. Ya itu kalau kamu bikin kesalahan di Baku ya mobilmu udah gitu. Selesai, balapanmu selesai gitu aja. Kalau di sirkuit lain paling gravel bisa aja balik lagi ke track. Kalau ini nabrak ya udah. Ya udah babar kayak Yuri Vips kemarin kan ngebatal lagi kan. Berjalan. Iya. Yes. Itu Yuri Vips kemarin tuh I'm stupidnya F2 kali ya. Itu juri tuh maksain sih terlalu maksain, nekat. Yes, betul. Jadi ya gagal maning. Ya, oke. Bisa nggak dipanggil tuh? bisa sih. Apalagi Perez perpanjang kontrak ya, opsinya mungkin dia nungguin Pierre Gasly pindah ke McLaren kali ya. Kalau McLaren ada kursi kosong yang rumornya memang kursinya bakalan di Lego gitu. Yang dari Australia kah? Oh iya. Apa? Pada disuruh pindah ke FE tuh katanya. Iya, kan udah disiapin tim FE McLaren. Dianya mau. Ya, rencana pensiun itu bisa lah dinego-nego dikit. Kalau enggak tuker guling sama ini kali, Pato Award kali ya. Pato kan udah sign kontrak kan. Iya kan bisa diatur lah kontraknya. Kan masih satu payung. Iya, masih satu payung tuh masih fleksibel banget. Harusnya klausul kontraknya kan masih bisa digeser. Yang sebelah tim baru. Emang mau ngeluarin duit banyak. Iya, itu sih. Masalah gajinya udah terlalu gede sih. Baik, gajinya kan gede banget. Itu kan McLaren di sebelah tim baru soalnya. Iya, benar. Setuju. Oke, daripada kita ngomongin mas-mas yang satu itu, kita langsung aja geser ke rapor sembalap. Kita nobatkan biggest winner-nya siapa nih versi Mas Gor? Biggest winner sekalian loser. Kalau biggest winner-nya, kalau buatku pribadi Vettel ya.
Kenapa Vettel? Karena dia sempat melakukan kesalahan spin, tapi cakep banget recovery-nya, langsung kayak anjir gue spin, langsung balik lagi gitu kan. Dan dengan mobil yang masih meragukan kemampuannya sebenarnya, tapi itu dia bisa finish di P6 kalau nggak salah ya, P6 ya. Iya, P6. Bisa finish P6 tuh ya menunjukkan memang Vettel still got it ya, walaupun masih suka kesalahan juga. Mungkin dia kalau nggak spin kemarin hasilnya bisa lebih baik. Jadi kalau buatku pribadi ada di Vettel buat biggest winner, buat biggest loser. Berat ya. Siapa Gini, nih? Jung. Ini perlu disclaimer, loser itu bukan berarti dia paling payah, tapi dia yang paling kehilangan gitu kan. Lose paling banyak. Iya. Dan siapa lagi yang lose paling banyak kalau bukan putra bangsa kita. Kairul. Menurut saya pribadi, seorang tifosi, biggest losernya adalah Kairul. Aduh. Dia lose banyak sekali. Iya sih. Langsung end of discussion, nggak ada. Gimana lagi? Nggak ada lain yang lose lebih banyak selain Leclerc. Dia bayangin harus ngambil penalty engine, terus juga posisinya di klasemen melorot. Terus dia sekarang mungkin punya trust issue sama timnya ya, karena beberapa kali dikecewakan berturut-turut. Iya. Dia lose banyak banget. Mungkin harus konsultasi Leclerc ini ke biro psikologi terdekat ya, karena dia punya trust issue dengan timnya gitu. Mungkin Kak Alia mau buka. Iya, nantilah. Bisa ya jadi kan nanti dikonsul ya. Belum kursus bahasa Italia. Aduh. Waduh. Iya. Pening. Jadi emang Leclerc nih berkali-kali dikecewakan ini ya, timnya ya. Iya, berturut-turut lagi. Aduh. Itu mungkin kalau soundtracknya Leclerc kemarin beres baku tuh ini kali. Kalau teman-teman tahu juga Codaline High Hopes. Jadi kayak dia udah berharap banyak ke timnya, udah iya let's go come on gitu kan, tapi ya malah udah gitu aja. Bila terkecil di dunia. Oke, gitu Mas Gor, daripada nanti kita menjadi sesi curhatnya Mas Gor, kita lanjut ke Alia. Biggest winner sama biggest losernya. Sesi curhat Mas Gur. Aduh. Biggest winner buatku malah Russell sih. Karena dia konsisten dan gara-gara Ferrari yang ambiar dua-duanya, dia strong performanya. Kalau dilihat kan ini ya, dia konsisten terus kan. 345. Aku biggest losernya Mas Gun, sorry, sama Leclerc juga. Dia memang lose paling banyak. Realitanya begitu sih. Realitanya gitu. Terus ini tuh kalau misalkan sampai si anak bangsa ini gak percaya sama timnya sendiri, ini mau dibawa kemana Ferrari ini gitu? Iya. Terus masuk gua kali ya? Iya, nyusul MU kali. Ada ikutan. Lagi-lagi memang Russell sebagai Mr. Konsisten sih, kita bisa labelin dari yang Mr. Saturday geser ke sekarang malah Mr. Saturday-nya geser ke Leclerc ya Mas ya. Kalau bisa quali pole position dapat poin, kayaknya mereka Ferrari bakal memperjuangin itu kali ya. Iya. buat bisa time pole trial position, aja, iya, time trial gitu. Time trial merchant gitu. Kalau dari versiku biggest winner-nya ya agak berat diakui, tapi kakek Lewis Hamilton yang jompo itu menurutku patut untuk dijadiin biggest winner ya, walaupun dia out of podium, tapi recovery-nya cukup bagus dan ya dia melawan kesakitan di punggungnya, ya terpaksa harus pakai tongkat keluar dari kokpitnya, tapi tetap aja itu sebuah performa yang cukup oke ya. Apalagi kalau misalnya nanti Mercedes W13 ini bisa segera diperbaiki, ya harapannya bisa diperbaiki sih, jadi bisa three way fight ya, nggak cuma Ferrari sama Red Bull doang, atau kalau sekarang malah Red Bull doang pertandingannya gitu. Kalau biggest losernya di luar Leclerc ya, perspektif lainnya menurutku Yuki Tsunoda sih, karena sebenarnya kemarin dia penampilannya cukup rapi, cukup epic, dan dia sempat ngelakuin overtake yang rapi banget
itu epic banget ngovertake-nya, tapi sayangnya masalah di RS ya kita masih belum tahu sih kenapa itu bisa patah gitu ya. Kalau aku bilang sih mungkin bukan aktuatornya gitu, karena memang ya mungkin serapu itu flap DRS flapnya jadi kayak mesti di lakban dan dia akhirnya harus finish di luar 10 besar ya. Kayak aku sendiri berharap bahwa AlphaTauri bisa nih harusnya double point nih untuk kedua kalinya kan di season ini gitu sih. Jadi kita kira-kira begitu teman-teman. Kita udah review singkat balapan GP Baku kemarin. Terus kita juga udah menilai performa masing-masing sembalap di GP Baku, dan mungkin sebagai penutup dan mungkin pengantar ini ya, preview GP Kanada singkat aja mungkin dari Alia dulu. Apa ya aku ngomong tentang Kanada? Paling ya selamat begadang aja teman-teman, bagi yang tidak kuat begadang ya selamat menikmati. Udah sih aku itu doang. Ya, oke. Mas Gor? Ya, Kanada ini kemungkinan kita akan melihat 1-2 dari Red Bull lagi. Aduh, Karena- jangan ngejinx dulu Mas. Tak dulu. Oh iya. Taruh. 1-2 Red Bull. Sip. Langsung digas ngejinxnya. Langsung digas ngejinx. Aduh. Ya, harapannya Ferrari bisa segera belajar kembali ya. Nggak perlu langsung menang, yang penting bisa double point finish, karena belakangan kayaknya susah banget buat tim sekaliber Ferrari buat finish double point. Sedih sih, tapi ya udah emang harus mau belajar lagi, ngulang lagi dari bawah gitu. Sama race-nya memang jamnya tanggung, siapkan kopi atau mau bilang Red Bull tapi nggak usah kopi aja. Nanti Red Bull-nya maksudnya buat belakangan kan. Menjelang akhir musim ada 3 race berturut-turut di Amerika tuh. Gitu aja sih paling dari aku, Cak. Kalau aku sih gak banyak berpesan, semoga nanti Kanada bisa race-nya seru dan gak cuma Red Bull di 1-2 tapi ada perlawanan dari Ferrari. Dan satu pesan, kalau tadi sempat Mas Gor bahas Red Bull, kalau Yakult bilang sayangi ususmu minum Yakult tiap hari, tapi kalau aku bilang sayangi ginjalmu jangan minum Red Bull tiap hari. Waduh. Siap, itu udah punchline itu. Itu udah punchline, itu bahaya banget itu. Udah. Oke, thank you guys. Thank you sobat sembalap. Kita singkat aja podcast di sembalap kita episode kali ini karena analisis lengkap kami bertiga akan ada di podcastnya F1 Speed, yaitu Pitbox Talk. Nah, nanti bisa langsung dengerin di podcastnya mereka untuk versi lengkapnya GP Baku kali ini. Aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Aku ya, aduh. Kita cus ngeng. Cus ngeng. Kau hancurkan harapan tivosimu. Tak sadarkah kau telah banyak mengacau lelah hati ini.